wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya. Nah, di video kali ini ceritanya kita akan merevisi PPh Badan yang kemarin ternyata di video sebelumnya saya salah, gitu ya. Jadi ini video klarifikasi gimana itu kemarin videonya kok bisa salah gitu ya. Nah, terima kasih untuk yang sudah menemukan kesalahan saya di mana dan sudah memberitahu saya. Selamat Anda dapat poin tambahan dari saya ya, luar biasa sekali bisa menemukan letak kesalahannya di mana, seperti itu. Nah, langsung saja ya, kali ini karena kita kemarin itu ada salah. Nah, saya jelaskan dulu salahnya di mana. Jadi di sini kemarin kan untuk ketentuan perpajakan PPh badannya itu adalah seperti yang ada di sini ya. Coba nanti dipelajari lagi berkaitan dengan tabel yang ini, tabel tarif PPh badan. Bisa kalian buka di video sebelumnya ya. Jadi kalian tidak boleh tuh langsung menuju ke jurnalnya Bu Sri gimana, angkanya ketemu berapa, nggak boleh seperti itu loh ya. Jadi harus kalian pahami gimana sih caranya untuk mencari PPh badan itu. Kan nanti kalau misalkan ketemu soal pasti soalnya beda. Nah itu kalian kan berarti harus bisa caranya mencari perhitungannya sendiri itu seperti apa gitu. Nggak boleh langsung menuju ke caranya dan angkanya itu ketemu berapa, pasti nanti beda soalnya gitu ya. Jadi kalian harus paham. Oke, untuk yang ketentuannya silahkan dibuka lagi video saya sebelumnya, karena saya salahnya itu adalah di pembulatannya saja. Jadi ceritanya kan kita kemarin sudah mencari gimana caranya ketemu PPh badannya itu berapa. Nah, ini saya salahnya di step atau tahap yang ini. Ini kan kita sudah ketemu laba fiskal ya. Nah, laba fiskal ini kan untuk mencari PPh atau di perhitungan pajak itu kan dibulatkan ke bawah. Jadi saya salah membulatkan. Di sini 155007. Saya membulatkannya 155077. Jadi harusnya saya menulisnya 155.007.000, saya mengetikkannya itu adalah 155.077.000. Kemudian di sini sebenarnya cuman angkanya saja dan perhitungannya itu sebenarnya ada di sel ini. Nah, di sini saya juga salah ngetiknya. Nah, di sini saya ketikkan manualnya itu 155077. Harusnya adalah iya benar. Harusnya adalah 007. Terus di sini saya mengalihkannya juga 12%. Harusnya kan 12,5%. Untuk ketentuannya lagi-lagi silakan difahami gimana caranya menghitung. Kalau misalkan omsetnya sekian berarti pakai tarif yang mana, omset sekian itu pakai tarif yang mana, silahkan di review lagi di video sebelumnya gitu ya. Jadi karena kemarin kalian sudah menginput sesuai dengan yang punya saya, kalian yang harus dilakukan adalah hapus dulu ya, dihapus dulu yang ada di mayopnya, karena kemarin kita sudah menginput jurnalnya. Jadi karena kita memulai lagi perhitungannya, otomatis kalian harus menghapus dulu untuk memperoleh atau membaca kembali laba kita sebelum pajak itu berapa. Karena kalau seperti ini, kalau kita melihat di perhitungannya, otomatis nanti itu sudah ada beban pajaknya yang ini, yang apa itu, jurnal yang terakhir itu tadi. Oke, kalian yang harus dilakukan adalah hapus dulu di kerjaan kalian ya, dihapus dulu, terutama yang sudah benar pekerjaannya. Yang belum benar silahkan nanti kerjakan lagi ya, kerjakan lagi sampai nanti benar ya, dikerjakan terus di timer harus 2,5 jam itu, 2,5 jam itu harus sudah sampai mencetak laporan keuangan dan hasilnya sudah benar ya. Jadi harus cepat, harus benar. Jadi kalian harus latihan mengukur kemampuan untuk bekerja dengan cepat dan benarnya gitu ya. Pokoknya sampai 2,5 jam itu harus sampai selesai itu. Yang belum atau sudah mengerjakan tapi masih salah, silakan kerjakan ulang sampai hasilnya benar dalam waktu 2,5 jam. Begitupun juga yang sudah benar
tetap harus latihan biar nanti pas waktu ujian itu kalian sudah cepat gitu ya. Oke, yang harus pertama kita lakukan adalah hapus ya, hapus dulu. Kalau misalkan mau mengerjakan lagi ya kerjakan lagi aja dari awal gitu ya. Nah ini hapus dulu, dihapus dulu yang apa itu jurnalnya salah. Maaf, ini ada agak berisik. Oke, hapus jurnalnya di mana? Cari di transaction journal. Di transaction journal, kemudian ini tadi saya sudah cek ya. Mungkin nanti kalian gini kan? Nah, untuk menampilkan, ini cuma menampilkan saja, Rek. Jadi kalian di sini nggak usah bingung, ini cuma menampilkan jurnal kalian aja. Biasanya sih saya pakai 2017 sampai 21 gitu aja. Nah, di sini itu ada yang namanya ini penyesuaian ya. Penyesuaian PPH. Nah, ini yang inputan kita yang salah kemarin. Jadi ini silakan dihapus dulu. Caranya menghapus bisa kan dibuka terus klik kanan delete transaction journal. Kemudian kalau sudah berarti langsung di close. Nah, gini. Saya akan beritahu caranya untuk mengerjakan dengan cepat aja ya. Jadi kan PPh Badan itu tarifnya banyak, ketentuannya banyak. Jadi nanti kalau misalkan kalian mengerjakan di ujian, kalian manut ke bukti transaksinya aja. Jadi di bukti transaksi itu ngomong apa, itu kalian ikuti yang ada di bukti transaksi. Karena bisa jadi ketentuannya di perpajakan sebenarnya seperti ini gitu ya. Ternyata di bukti transaksi itu beda. Nah, kalian ikuti saja bukti transaksinya. Jadi langsung ikuti bukti transaksinya gitu ya. Ya tapi ya harus tahu lah maksudnya peraturannya itu seperti apa gitu ya. Tapi nanti waktu ujian itu kalian langsung ikuti saja bukti transaksi. Kita baca. Di sini kan bukti transaksinya mengatakan ini PPN ya, ada di bukti transaksi nomor 4 itu ada penyesuaian PPN dan PPh Badan. Kalau PPN insya Allah kalian sudah paham ya. Nah ini yang PPh Badan, jadi setelah kalian menginput semua bukti transaksi, penyesuaian, transaksi awal sampai penyesuaian, selanjutnya untuk menghitung PPh Badan itu stepnya ada beberapa. Nah, di sini kan ketentuannya hitung PPh penghasilan badan dengan ketentuan dasar pengenaan pajaknya itu adalah tarif 31E sebesar 12,5%. Ini secara aturan sudah benar ya. Silakan cek di video sebelumnya. Secara aturan ini sudah benar. Tapi nanti kalian sesuaikan saja dengan yang ada di bukti transaksi. Kemudian ada data koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif ini nanti akan menambah laba fiskal ya. Kemudian koreksi fiskal negatif ini akan mengurangi laba fiskal. Jadi yang pertama harus kalian lakukan itu adalah cek dulu laba sebelum pajak kita ketemu berapa ya. Jadi untuk menghitung ini kita harus mengecek dulu laba sebelum pajak kita itu berapa. Caranya di mana? Caranya adalah masuk ke laporan laba rugi, di report, account, kemudian pilih yang ini, profit and loss accrual ya. Profit and loss accrual. Kemudian kalian customize atau bisa klik 2 kali di sini, jangan langsung di display. Kemudian kalian atur, ini harus dari Januari sampai Desember. Meskipun kalian itu inputnya adalah Desember, tapi laporan keuangan yang harus kalian tampilkan, yang harus kalian cetak nanti, itu adalah laporan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Dianggapnya ya mungkin kalian inputnya Desember aja, tapi 1 Januari sampai November itu dianggap sudah diinput gitu loh, dan kalian tinggal input yang Desember. Tapi laporan keuangan yang harus kalian sajikan nanti itu adalah laporan dari Januari sampai Desember. Ini nggak boleh salah. Jadi kalau misalkan ini salah, berarti nanti laba kalian yang ditampilkan itu juga salah. Itu ya yang harus saya tekankan. Jadi laporan keuangan nanti adalah dari Januari sampai Desember. Kalau sudah silakan di display. Oke. Ini adalah laporan laba rugi kita dalam periode 1 tahun. Ketemu berapa? Ini. Jadi laporannya
menghasilkan laba sebelum pajak, net profit yang di sini itu sebelum pajak karena kita belum ketemu ya pajaknya berapa. Ternyata ketemunya 143507062 sekian. Oke, kita masukkan di perhitungannya. Ya. Oh, ini ternyata saya hapus dulu ya yang ini ya. Saya hapus saja. Oh, biarkan yang itu. Ini aja deh. Oke. Saya hapus saja. Oke, gini aja. Ketemunya laba ternyata itu adalah 143507062. Nah, ini adalah yang namanya laba komersial. Jadi kalian itu nanti ada yang namanya laba komersial dan laba fiskal. Ini sudah dibahas di perpajakan ya. Ini adalah laba komersial dan laba fiskal. Laba kita secara catatan itu adalah 1435007. Tapi ini tidak boleh langsung dikalikan 12,5%. Itu nanti 12,5% itu dikalikan yang namanya laba fiskal. Ya. Jadi kita sudah ketemu laba komersial 143,507. Caranya dicari di laporan laba rugi di mayopnya. Kemudian selanjutnya kita mencari namanya laba fiskal. Jadi 147,507 ini nanti merupakan laba komersial. Untuk mencari laba fiskal itu nanti ditambahkan ini koreksi positif dan dikurangi koreksi negatif. Jadi nanti koreksi positif ini menambah laba kita, koreksi negatif mengurangi laba kita. Gitu ya. Oke. Saya jelaskan logikanya kenapa beban seperti ini merupakan koreksi positif dan pendapatan kok jadi koreksi negatif. Logikanya gini, jadi namanya peraturan perpajakan itu ada beberapa hal yang sudah kita akui di perusahaan itu boleh. Jadi beban kerugian ini kan merupakan beban kita di perusahaan. Kemudian telepon ini juga kita keluarkan kan di perusahaan kita. Tapi secara aturan itu ada beberapa hal yang tidak boleh diakui. Jadi kalau misalkan seperti ini kan beban ya, beban, dan ini pendapatan. Logikanya gini, kalau misalkan ini kan sudah masuk di perhitungan laba rugi kita, tapi ini tidak boleh dimasukkan di perpajakan kita, gitu ya. Jadi secara perhitungan pajak ini tuh tidak boleh diakui bebannya. Kalau misalkan ini nggak boleh diakui, ini kan beban ya, beban tidak boleh diakui di perhitungan, otomatis nanti beban kalian kan berkurang. Kalau tidak diakui, otomatis kan bebannya nanti lebih kecil. Kalau misalkan bebannya lebih kecil, itu otomatis labanya lebih besar. Makanya dikatakan di sini koreksi positif, gitu ya. Jadi ini nanti akan menambah laba fiskal kita. Kemudian ada yang namanya koreksi negatif. Ini logikanya, di sini kan ada pendapatan bunga ya, dimasukkan di koreksi negatif. Kenapa? Karena pendapatan nanti kalau dikoreksi, pendapatannya otomatis dikeluarkan dari perhitungan ya. Pendapatan kalau dikeluarkan dari perhitungan berarti pendapatannya semakin kecil. Kalau pendapatannya semakin kecil, otomatis nanti labanya semakin kecil atau semakin berkurang. Makanya dikatakan di sini koreksi negatif. Itu logikanya. Maksud saya gini, ya kalau nanti di soalnya itu sudah dijelaskan seperti ini ya, koreksi positif, apa saja koreksi negatif, apa saja. Tapi misalkan ini tidak ada keterangannya fiskal positif, fiskal negatif, cuman dikasih kerugian piutang, telepon, pendapatan, otomatis nanti kalian harus mengklasifikasikan sendiri itu yang dikoreksi itu masuk positif atau negatif gitu. Logikanya seperti itu nanti. Jadi kalian meskipun tidak diberitahu koreksinya positif negatif, kalian bisa memutuskan atau mengklasifikasikan itu nanti masuk positif atau negatif. Logikanya kayak tadi. Jadi kalau misalkan beban dikoreksi itu masuk di positif, karena nanti kalau beban dikeluarkan dari perhitungan pasti nanti bebannya lebih kecil, labanya lebih besar. Makanya dikatakan koreksi positif. Terus kalau misalkan pendapatan dikoreksi, otomatis pendapatannya dikeluarkan dari perhitungan. Kalau pendapatan dikeluarkan dari perhitungan, nanti berarti
labanya atau pendapatannya lebih kecil. Jadi kalau pendapatan lebih kecil, labanya juga lebih kecil. Masuknya nanti dikoreksi negatif. Seperti itu logikanya. Tapi ya semoga nanti sudah diklasifikasikan gitu ya. Jadi nanti positif itu menambah, negatif itu mengurangi laba. Oke. Setelah nanti kalian ketemu yang namanya laba fiskal ini, laba komersial ini, berarti nanti laba komersial ini ditambah koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positifnya itu ada kerugian piutang dan pulsa tadi ya. Ini kerugian piutangnya 15.100.000 dan 2.500.000 itu nanti menambah ya, menambah laba koreksi positif 15.100.000 dan 2.500.000 ini nanti menambah. Oke, saya jumlahkan dulu ya, ini jumlahnya yang ini. Oke, koreksi positifnya 17.600.000. Kemudian koreksi negatif itu mengurangi. Jadi koreksi negatifnya tadi ada pendapatan bunga 6.100.000. 6.100.000. Ini mengurangi ya. Nah, enggak kencang. Nah, ini ya. Jadi laba yang kita dapat di laporan laba rugi sebelum pajak tadi di Mayap, kemudian ditambah koreksi positif, dikurangi koreksi negatif. Nanti itu namanya ketemu laba fiskal. Laba fiskalnya berarti dari laba komersial ditambah koreksi positif dikurangi koreksi negatif. Ini namanya laba fiskal ya, ketemu laba fiskal. Ini jumlahnya sama seperti kemarin kan, cuman ini saya kasih ringkasnya saja mengerjakan nanti seperti apa. Pokoknya disesuaikan dengan bukti transaksi. Ini ketemu laba fiskal 155.007.000. Nah, di sini dibulatkannya harusnya juga dibulatkan ribuan ke bawah ya, 155.007.000. Nah, ini yang saya salah tadi ya. Harusnya 007 saya ngetiknya 077. Jadi harusnya 155.007.000, saya ngetiknya 155.077.000. Oke, ini kita koreksi langsung ya. Oke, gini. Jadi karena ini kebetulan omsetnya di bawah 4,8 dan di situ di bukti transaksi juga mengatakan langsung dikali 12,5%. Ini sesuai dengan aturan ya. Jadi omset kita ketemunya itu adalah 1,5. Ini kan berarti di bawah 4,8. Nah, di situ dikalikannya 12,5%. Jadi ada fasilitas 50%, potongan 50%. Jadi 20 tarifnya badan itu kan harusnya 25%. Karena di bawah 4,8 itu kita dapat kompensasi atau potongan semuanya. Jadi langsung dikalikan 50%. Jadi 25% ini dikali 50%. Hasilnya kan 12,5%. Jadi sama saja. Jadi bisa langsung kalikan 12,5% seperti itu. Untuk yang 4,8 sampai 50 itu ada yang dapat fasilitas, tidak dapat fasilitas. Coba nanti dibuka lagi bukunya. Kemudian lebih dari 50M omset itu penjualan ya, atau peredaran bruto. Di atas 50M nanti langsung dikalikan 25%. Jadi tidak ada potongan kalau misalkan omset kalian itu di atas 50M, seperti itu. Oke, kembali lagi ya. Karena kita tadi di bukti transaksi itu 12,5% dan itu sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jadi nanti laba fiskal ini langsung kalian kalikan 12,5% gitu ya. Berarti ini gimana? Berarti ini nanti kalian menghitungnya 155.007.000 dikalikan 12,5%. Gini ya. Ketemunya 19,3 sekian. Oke.
itu langsung dikalikan 12,5%. Kalau kalian kalikan 25 dan dikali lagi 50%, hasilnya pasti juga sama. 155.007.000 dikalikan 50% dikali lagi 25%. Sama kan? Hasilnya sama gitu ya. Jadi bisa langsung kalikan 12,5% atau dikalikan 25% dikalikan 50%, itu sama saja. Tapi kalian nanti langsung saja, di sini kan sudah ada keterangannya 12,5%. Jadi langsung kalikan 12,5% gitu. Kemudian di PPh Badan itu ada yang namanya uang muka pajak. Uang muka pajak ini ceritanya adalah angsuran pajak. Jadi kan gini, kalian punya perusahaan PPh Badan besar gitu ya, otomatis apa itu pajaknya juga nanti besar kan. Nah, di peraturan perpajakan itu ada yang namanya PPh 25. PPh 25 itu adalah angsuran PPh. Jadi setiap tahun itu kan kalian harus mencari PPh yang terutang berapa. Nah, biar tidak besar, biar tidak bahasanya kuowoken atau belenger karena lihat nominal yang begitu besar, di perpajakan untuk PPh Badan itu ada namanya angsuran PPh. Jadi tiap bulan itu kalian ngangsur. Jadi tiap bulan itu bayar cicilan, kira-kira tahun ini itu nanti ketemu PPh berapa ratus juta gitu ya. Nah itu kalian cicil per bulan. Nah cicilannya ini nanti menghitungnya berdasarkan pajak tahun lalu. Oke, kalian ini bisa pelajari lebih lanjut di mata pelajaran perpajakan ya. Kalau saya jelaskan di sini terlalu panjang. Intinya PPh pasal 25 itu adalah angsuran PPh yang kita bayarkan per bulan. Jadi cicilan kita untuk membayar PPh per bulan. Oke. Dari bulan Januari sampai Desember itu kita sudah membayar PPh pasal 25 atau uang muka PPh atau dengan kata lain prepaid tax itu berapa ya? Kita cek dulu. Kita close. Kita lihat saja di account listnya, terus kita ini cari uang muka PPh itu sama dengan prepaid tax atau prepaid income tax biasanya, atau PPh 25 itu juga artinya sama, angsuran PPh. Prepaid tax kita itu 15 juta, berarti kita sudah nyicil 15 juta ceritanya. Nah, jadi kita kan sudah ketemu tuh hutang ini beban pajak kita kan sudah ketemu 19 juta. Nah, kita sudah nyicil tadi berapa? 15 juta. Nah, berarti 15 juta ini mengurangi apa namanya? Beban kita. Kan kita sudah nyicil, sudah bayar. Jadi ini merupakan cicilan kita, berarti ketemu biayanya berapa, kemudian kita sudah nyicil 15 juta. Berarti kita masih harus membayar ke kantor pajak berapa? Itu adalah sisanya berarti. Dari bebannya ketemu berapa, kemudian dikurangi cicilan yang sudah kita bayarkan. Itu. Jadi, kita di sini cukup membayar 43. Jadi kurang bayar kita nanti atau utang pajak kita itu adalah 4375. Meskipun bebannya ketemu 19 juta karena kita sudah mencicil 15 juta, sisanya yang belum kita bayar berarti cuman 4375.875. Seperti itu, ya. Terus jurnalnya gimana? Jurnalnya ya berarti kayak kemarin ya, tetap jurnalnya income tax expense atau beban pajak penghasilan, ketemunya kita tadi kan 19, ya berarti 19 di debit, beban yang di debit kan. Prepaid tax itu kan uang muka PPh tadi di golongan aset kan berarti debit, tapi itu kan mau kita pakai ceritanya, uang mukanya itu mau kita pakai, berarti uang mukanya sudah, kalau dipakai berarti kan berkurang, nanti jadi nol kan, itu harus di kredit. Uang mukanya kita kredit, uang mukanya kita pakai tadi. Kita apa ya? Kita gunakan sebagai unsur pengurang dari bebannya. Kemudian kita masih juga ada utang
PPh badan itu masuknya nanti di income tax payable. Kalian tolong ya, ini apa istilah asing itu harus sudah hafal ya. Jadi kalau nanti nggak hafal, nggak paham, bingung nanti pakai akun apa gitu ya. Jadi karena kita masih ada kurang bayar, masih ada utang PPh badan 4375, berarti nanti dimasukkan di income tax payable 4375875 kredit gitu. Ini jurnalnya seperti ini. Oke, kalau sudah ketemu seperti ini ya nanti jurnal kita ya yang ini ya. Jadi laba fiskal yang di sini itu maksudnya ya cuman buat nyari ini tok, nyari angka ini loh, nyari angka ini. Jadi untuk perhitungan aja. Oke. Jurnalnya adalah ini. Income tax expense 19 juta sekian, prepaid tax 15 juta, income tax payable 4375. Selanjutnya kita input di ya seperti yang tadi, di account kemudian record journal entry. Ini kemarin kita revisi ya kayaknya BM 124. BM 124 31 Desember, Kak boleh salah tanggal. Kemudian penyesuaian PPh badan. Oke, jurnalnya tadi apa? Income tax expense, prepaid tax, income tax payable ya. Berarti kita jurnal dulu beban pajaknya berapa. Nah ini kan beban PPh badan kita 19 juta berapa tadi, 19,375,875 19,375,875 gini ya. Kemudian kita juga pakai apa ini, prepaid tax PPh pasal 25 ya. PPh pasal 25 kita yang sudah angsuran PPh kita otomatis berkurang ya karena kita pakai sebagai pengurang apa, cicilan pengurang dari beban. Kemudian kita juga masih ada hutang PPh sebesar sisanya, hutang income tax payable 4375875 sama enggak? 43758. Oke, benar ya. Tab oke. Nanti jurnalnya akan seperti ini. Income tax expense 19,375,875, kemudian prepaid tax 15 juta dan income tax payable yang ini yang masih harus kita bayarkan 4,375,875. Seperti itu caranya ya. Kemudian kalau sudah bisa kalian record. Oke, gitu aja. Jadi saya ulangi ya, yang kayak tadi kalau misalkan sudah selesai input sampai penyesuaian yang semuanya itu, kemudian yang kalian harus cari adalah laba sebelum pajaknya dengan masuk di report, account, kemudian profit and loss accrual diganti Januari, kemudian di display. Karena ini sudah selesai, otomatis nanti labanya berubah. Laba kita yang baru sebesar segini, 124.131. Tapi nanti itu kalian lakukan sebelum adanya penyesuaian ya. Nah, itu gitu dulu jadi cari dulu laba komersialnya berapa, kemudian ditambah koreksi positif, dikurangi koreksi negatif, dikalikan tarif. Tarifnya ini kebetulan sesuai dengan ketentuan, atau nanti kalian langsung bisa lihat di bukti transaksi ya. Dikalikan tarif, kemudian baru dihitung dan dijurnal. Jangan lupa dicek angsuran PPh ada apa tidak gitu ya. Terus kalau misalkan tidak ada koreksi positif negatifnya gimana? Ya wis berarti dari pajak laba sebelum pajak dikalikan tarifnya yang ada di bukti transaksi itu berapa, kemudian kalian cek ada nggak angsuran PPh-nya. Kalau misalkan ada, berarti itu harus dikurangi angsuran PPh. Saya masih belum tahu soal yang tahun ini itu seperti apa ya. Nanti sebelum ujian mungkin saya review lagi berkaitan dengan pengerjaannya nanti yang kalian harus tekankan itu seperti apa. Intinya sekarang harus latihan mengerjakan dengan cepat dan mengerjakan dengan benar. Nanti untuk laba yang terbaru, laporan keuangan yang terbaru, linknya atau
ini nanti saya bikinkan PDF-nya, nanti saya sematkan di deskripsi video ini, atau saya juga nanti akan upload di web sekolah ya, di blog sekolah untuk hari ini, untuk minggu ini gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi tolong sekarang latihan yang belum benar pengerjaannya, karena saya tidak mungkin menuntun kalian dari jauh, kalian mencari kesalahannya itu terlalu susah. Jadi kalian kerjakan, pokoknya harus mengerjakan sampai benar dengan waktu 2,5 jam ya, gitu. Untuk yang sudah pun nggak boleh, maksudnya nggak boleh jumawa, saya sudah bisa, nggak boleh. Jadi kalian tetap harus berlatih, jadi pas waktu hari H itu semuanya tinggal lancarnya saja gitu ya. Oke, sekian untuk video saya kali ini. Kalau misalkan ada kesusahan atau apa kendala atau apapun itu, bisa segera hubungi saya ya. Semoga nanti ujian kita berjalan dengan lancar, karena ini soal sudah tahap pengembangan di asesor ya. Jadi April ini kemungkinan kalian sudah UKK ya, sudah dekat sekali ini waktunya. Jadi kalian tetap harus berlatih. Oke, sekian video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap, salah-salah perbuatan. Tetap jaga kesehatan ya. Semoga nanti di waktu ujian semuanya bisa hadir sehat semua, menjalankan ujian dengan lancar, sukses, hasilnya memuaskan. Seperti itu, amin. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.